Assalamualaikum guys, dan selamat datang di episode lain dari Smile to Jannah. Sebelum membahas lebih dalam, mari kita penuhi kewajiban kita dan pastikan kita telah berdonasi untuk para korban gempa Maruko. Saya mengumpulkan dana dari One Ummah yang memiliki kebijakan 100% donasi. Link di deskripsi. Oke guys, mari kita mereact video yang anti terhadap Nabi ini. Jika Anda melihat lebih dalam mengapa hijab dan penutup tubuh diperkenalkan di awal, kamu akan sadar kemungkinan itu adalah ide yang bagus. Dulu, ketika wanita digunakan sebagai nilai tukar, jika anak laki-laki Anda membunuh anak tetangga Anda dapat menuntut untuk mengirimkan saudara perempuan Anda agar mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan, menciptakan kehidupan baru, dan ini didorong oleh nafsu. Dan mereka dipilih dari Eropa atau Afrika selama berabad-abad, dan orang-orang Arab melihat seperti itu, dan memutuskan untuk menghilangkan nafsu sepenuhnya sebagai cara untuk melindungi perempuan, agar tidak menjadi nilai tukar, dan mereka mengenalkan hijab. Sekarang apakah ini tahun 1134 dan kita harus khawatir soal perempuan yang menjadi nilai tukar seperti dolar? Sepertinya tidak, di mana hijab membuatnya tertindas. Oke guys, jadi ini adalah video dari seseorang yang tinggal di Indonesia. Mungkin dia memiliki banyak interaksi dengan umat muslim di sana dan sedang mempelajari Islam, dan sayangnya ia telah menunjukkan beberapa kekeliruan di dalam video ini. Pertama adalah asumsi bahwa hijab bukan datang dari kitab-kitab utama di dalam Islam, yaitu Quran dan hadis. Saya tidak pernah mendengar asal usulnya, dan hal ini tidak disebutkan dalam literatur Islam. Dan baiknya kita tahu dari mana kamu mendapatkan cerita tersebut. Bahkan sejarawan sekuler pun saya tidak pernah mendengar mereka menyebutkannya. Meskipun demikian, Anda berargumen bahwa orang-orang disuruh mengenakan hijab. Kamu disuruh menggunakan hijab, tapi saya akan membalasnya dengan mengatakan, Anda juga disuruh untuk tidak berhijab. Bedanya adalah kita diberitahu oleh sosok maha pengasih, maha tahu, maha bijaksana, maha penyayang, maha baik hati. Namun Anda diberitahu oleh masyarakat yang dikontrol oleh entitas yang berorientasi pada keuntungan. Siapa yang lebih baik untuk didengarkan? Tuhan yang mengenal kita lebih baik daripada kita sendiri, atau entitas yang berorientasi pada keuntungan? Saya pikir saya akan memilih Tuhan. Yang kedua, apakah Anda benar-benar membuat klaim bahwa perempuan tidak lagi diperdagangkan dan atau tidak digunakan lagi secara seksual? Karena menurut saya ini tidaklah akurat, dan banyak sekali contoh di zaman modern di mana perempuan dianiaya. Faktanya, jajak pendapat YouGov di Inggris menyatakan 4 dari 5 perempuan di UK telah mendapatkan kekerasan seksual. Kita tahu bahwa industri pornografi adalah salah satu industri terbesar saat ini. Kita tahu bahwa perempuan dipaksa untuk menjadi member OnlyFans, dipaksa untuk berperan di mana mereka harus memperlihatkan bagian tubuh mereka agar terkenal. Belum lagi penggunaan tubuh perempuan secara eksploitatif untuk kepentingan industri periklanan dan fashion. Dan di antaranya lagi, memaksa gadis kecil untuk mengenakan rok ketika mereka pergi ke sekolah, dan memutilasi bagian tubuh mereka ketika mereka berpikir bahwa mereka memiliki jenis kelamin yang berbeda, dibujuk oleh guru sekolah yang menyeramkan. Dan hal lain yang ingin saya sampaikan adalah jika Anda menganggap hijab adalah sebuah penindasan, maka hijab akan memprivatisasi seksualitas Anda. Sebaliknya, penindasan adalah perampasan kekuasaan. Mengingat hal ini, apakah Anda mengatakan seorang perempuan hanya akan menjadi kuat jika dia menampilkan dirinya di depan umum? And might I add, haha. Belum lagi sejumlah penelitian yang membuktikan bahwa rambut perempuan memiliki nilai seksual. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa rambut wanita menandakan potensi reproduksi. Di sisi lain, warna rambut wanita mempengaruhi daya tariknya. Sekarang mari kita masuk ke dalam mode logika. Jadi, argumen anti kenabian dapat diungkapkan sebagai berikut. Jika perempuan diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, maka hijab melindungi perempuan. Perempuan tidak diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, hijab bersifat menindas. Ini adalah argumen yang tidak valid dan tidak masuk akal. Hal ini termasuk kekeliruan dalam menyangkal hal yang mendahuluinya. Strukturnya begini, jika A, maka B. Jika bukan A, maka bukan B. Pertama, hanya karena A tidak benar, bukan berarti B juga tidak benar. Sebagai contoh, jika cuaca cerah, maka tanahnya kering. Hari ini cuacanya tidak cerah, sehingga tanahnya tidak kering. Ini tidak berlaku karena tanah bisa kering disebabkan oleh hal lain selain tidak adanya sinar matahari. Kedua, kesimpulannya tidak mengikuti karena ada alasan lain kenapa hijab melindungi perempuan dan digunakan. Beberapa di antaranya telah saya sebutkan, seperti kewajiban dari Tuhan, kesopanan, perlindungan, dan lain-lain.